Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sahabat semua, para pejuang NIP? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal P3K pada kompetensi teknis, bagian kompetensi profesional khusus guru PJOK. Untuk persiapan seleksi P3K guru honorer pada tahun 2021 ini. Semoga Bapak Ibu sahabat pejuang NIP semuanya mendapatkan nilai yang terbaik sehingga lulus menjadi P3K pada tahun ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Kenakalan remaja dan olahraga merupakan bagian kajian dari ilmu A. Pedagogik olahraga, B. Antropologi olahraga, C. Filsafat olahraga, D. Sosiologi olahraga, E. Psikologi olahraga. Silakan Bapak Ibu sahabat semua untuk mencoba menjawab. Saya berikan waktu 10 detik sebelum ke pembahasan. Setiap soal nilainya adalah 5. Jawabannya D. Pembahasan kenakalan remaja dan olahraga merupakan kajian dari ilmu sosiologi olahraga. Soal nomor 2. Merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu yang memungkinkan peserta didik beranjak dari tugas yang mudah ke sulit. Merupakan peranan guru PJOK dalam pengembangan gaya mengajar. A. Resiprokal, B. Latihan, C. Konvergen, D. Komando, E. Inklusi. Jawabannya E. Pembahasan inklusi adalah merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke sulit. Soal nomor 3. Pak Asep memberikan suatu ilustrasi dalam pelaksanaan passing pada permainan bola voli. Siswa diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul secara kelompok. Setelah itu, siswa diminta berpikir kritis dengan melakukan brainstorming, berdiskusi secara kelompok, mencari literatur dari berbagai sumber, dan membuat kesimpulan. Hal tersebut merupakan prinsip pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Discovery atau Inquiry Learning, E. Cooperative Learning. Jawabannya C. Pembahasan problem-based learning merupakan prinsip pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang berbasis permasalahan. Soal nomor 4. Alasan penggunaan media dalam proses pembelajaran kecuali A. Membedakan persepsi, B. Menarik perhatian, C. Menyederhanakan pesan, D. Mengurangi verbalistis, E. Menghemat waktu. Jawabannya A. Pembahasan alasan penggunaan media dalam proses pembelajaran diantaranya
menarik perhatian, menyederhanakan pesan, mengurangi verbalitas, dan menghemat waktu. Soal nomor 5. Komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup A. Pendahuluan, pembelajaran inti, dan penutup. B. Kompetensi utama, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. C. Kompetensi inti, media, metode, sumber belajar, dan evaluasi. D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, evaluasi. E. Capaian pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Jawabannya D. Pembahasan komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sekurang-kurangnya mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media dan sumber pembelajaran, dan evaluasi. Soal nomor 6. Kemampuan mengembangkan variasi secara kreatif dalam pembelajaran PJOK sangat penting dimiliki oleh guru PJOK. Karena guru yang kaya variasi materi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa sebagai berikut. A. Meningkatkan unjuk kerja siswa. B. Menghindari boredom. C. Meningkatkan prestasi belajar siswa. D. Meningkatkan kesegaran jasmani. E. Meningkatkan mutu pembelajaran. Jawabannya B. Pembahasan, karena guru yang kaya akan variasi pembelajaran akan berdampak langsung kepada siswa, yaitu menghindari boredom atau kejenuhan atau bosan. Soal nomor 7. Cakupan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. B. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. C. Beriman, berkarakter, dan bertanggung jawab. D. Kreatif, produktif, dan kritis. E. Menguasai ilmu, teknologi, dan seni. Jawabannya B. Pembahasan, cakupan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Soal nomor 8. Materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanam pola hidup sehat dan meningkatkan A. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik. B. Kesadaran akan pentingnya kesehatan. C. Derajat kesehatan peserta didik. D. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik. E. Kualitas hidup peserta didik. Jawabannya C. Pembahasan materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanamkan pola hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Soal nomor 9. Isu tentang gender, suku, dan budaya merupakan bagian dari kajian ilmu A. Kesehatan olahraga. B. Psikologi olahraga. C. Manajemen olahraga.
D. Ekonomi olahraga, E. Sosiologi olahraga. Jawabannya E. Pembahasan isu tentang gender, suku, dan budaya merupakan bagian dari kajian ilmu sosiologi olahraga. Soal nomor 10. Alat ukur untuk mengukur kekuatan tungkai dalam gerakan meloncat ke atas yaitu A. Vertical jump, B. Standing board jump, C. Two hand medis ball put, D. Vertical arm pull test, E. MFT. Jawabannya A. Pembahasan karena vertical jump dapat mengukur power tungkai dengan gaya meloncat ke atas. Soal nomor 11. Olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akan mampu membangun tatanan masyarakat yang A. Sportif, berdaya saing, dan pantang mundur, B. Berdaya saing, pantang mundur, dan berbudi pekerti luhur, C. Sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi, D. Menghormati kemenangan dan kekalahan, E. Berjiwa mandiri, sportif, dan berdaya saing. Jawabannya C. Pembahasan olahraga yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur akan mampu membangun tatanan masyarakat yang sportif, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing tinggi. Soal nomor 12. Dalam pembelajaran passing atas bola voli, ada seorang siswa hanya diam dan tidak melakukan tugas gerak. Dalam hal ini, sebaiknya guru melakukan tindakan A. Menghukumnya dengan tugas gerak yang lain, B. Menghampiri dan menanyakan baik-baik, C. Menegur dengan cara berteriak dari jauh, D. Disuruh keluar dari kegiatan belajarnya, E. Menghukumnya dengan kontak fisik. Jawabannya B. Pembahasan menghampiri dan menanyakan secara baik-baik karena siswa akan merasa diperhatikan dan tidak merasa tertekan. Soal nomor 13. Kebugaran terkait dengan kesehatan atau physical fitness merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehari-hari tanpa kelelahan yang berlebihan, sehingga masih memiliki energi untuk melakukan tugas berikutnya. Berikut ini yang termasuk physical fitness adalah A. Power, B. Kecepatan, C. Agility, D. Daya tahan otot, E. Koordinasi. Jawabannya D. Pembahasan yang termasuk physical fitness adalah daya tahan otot. Soal nomor 14. Seorang guru PJOK meminta siswa melakukan pengamatan video suatu pertandingan sepak bola dari sisi bagaimana pemain menerapkan taktiknya. Kegiatan ini dapat disebut pendekatan saintifik dengan cara A. Eksperimentasi, B.
mengamati, C. mengomunikasi, D. menalar, E. mempresentasikan. Jawabannya B. Pembahasan. Pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan mengamati, menanya, menalar, mengomunikasikan, melakukan eksperimentasi. Untuk kegiatan mengamati dapat disebut sebagai proses mengenal objek melalui pengguna indera yang dimiliki. Misalnya dengan melihat atau menonton, mendengarkan, dan membaca. Sehingga peserta didik akan memperoleh konsep awal dan menemukan permasalahan dalam materi yang akan dipelajari. Soal nomor 15. Tahapan perkembangan berjalan anak usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. A. Berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, berlari. B. Berjalan dituntun, berjalan cepat, berlari. C. Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjalan jinjit, meniti. D. Merangkak, berjalan mengikuti gerakan binatang, melompat, dan berlari. E. Berlari, berdiri, dan merangkak. Jawabannya C. Pembahasan. Motorik kasar merupakan gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai dan lengan yang biasanya dilakukan melalui gerakan menendang, meraih, dan melempar. Berikut ini adalah gerakan motorik pada usia-usia tertentu, dari mulai usia 6 sampai 12 bulan hingga usia 49 sampai 50 bulan atau 5 tahun. Silakan bisa sahabat semua untuk membacanya sendiri. Soal nomor 16. Suatu bentuk pengukuran untuk menilai kemampuan aktivitas jasmani dan mendapatkan informasi tentang seseorang atau kelompok disebut A. Penilaian, B. Evaluasi, C. Tes, D. Kuis, E. Penelitian. Jawabannya C. Pembahasan. Tes merupakan suatu bentuk pengukuran untuk menilai sejauh mana kemampuan aktivitas jasmani seseorang atau kelompok. Soal nomor 17. Teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan, B. Tes tertulis, C. Penugasan, D. Unjuk kerja, E. Observasi. Jawabannya E. Pembahasan. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket. Soal nomor 18. Hakikat guru melakukan pemanduan bakat olahraga adalah untuk A. Menciptakan atlet hebat, B. Memperkirakan potensi prestasi anak, C. Memandu anak dalam berolahraga, D. Memilih siswa untuk ekstrakurikuler olahraga, E. Mencari atlet. Jawabannya B.
Pembahasan: untuk menjadi atlet berprestasi diperlukan kerja keras dan waktu berlatih yang lama. Jika seseorang pada hakikatnya tidak memiliki bakat, maka usahanya selama itu tidak akan optimal. Oleh sebab itu, pemanduan bakat di usia dini sangatlah penting. Disinilah peran guru PJOK mengenali dan memilih atlet yang memiliki kemampuan. Tujuan pemanduan bakat adalah untuk memperkirakan seberapa besar bakat kemampuan seseorang untuk berpeluang berprestasi tinggi di kemudian hari. Soal nomor 19. Fungsi tes kebugaran jasmani dalam program pengajaran pendidikan jasmani di sekolah, kecuali A. mengukur kemampuan nilai siswa, B. salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai PJOK, C. bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani, D. mengukur kemampuan fisik siswa, E. mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Jawabannya A. Pembahasan: mengukur kemampuan fisik siswa, menentukan status kondisi fisik siswa, menilai kemampuan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pengajaran pendidikan jasmani, mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa sebagai bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmaninya, sebagai salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai pelajaran pendidikan jasmani. Soal nomor 20. Dalam pembelajaran PJOK berisi penanaman nilai-nilai untuk meningkatkan karakter peserta didik. Seringkali peserta didik merasa kurang percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga guru PJOK memberikan nilai tambahan bagi peserta didik yang berani berpendapat. Hal tersebut merupakan penerapan A. aktualisasi, B. aklamasi, C. apresiasi, D. artikulasi, E. persepsi. Jawabannya C. Pembahasan: apresiasi adalah dalam pembelajaran PJOK berisi penanaman nilai-nilai untuk meningkatkan karakter peserta didik. Seringkali peserta didik kurang merasa percaya diri dalam proses pembelajaran, sehingga guru PJOK memberikan nilai tambahan bagi peserta didik yang berani mengeluarkan pendapat. Selamat mencoba dan semoga sukses.